太神奇了！想到你就恢复得这么快，你的姿势还真是强啊！我想看看你脑子是不是被打坏掉了。徐朵，不过你可等好了。不过一个刚入外门的奴才。方向，再说一遍。Halo semuanya, gimana kabarnya? Baik kan? Pasti dong. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur dongeng series yang berjudul Ting. Yo, tanpa berlama-lama, kita langsung gas ke alurnya. Tak bosan-bosannya Mimin beritahu kalian kalau ada web buat nonton film gratis yang isinya sangat lengkap yang bernama BKB Movie Theater. Banyak film terbaru dan berbagai jenis genre ada di sana, mulai dari film fantasi, horor, anime pun ada di sana. Wibu. Lalu juga ada subtitle bahasa Indonya. Web ini sangat cocok banget buat kalian kaum berbahan yang males buat pergi ke bioskop dan tak punya uang. Atau kalau kalian malas nonton di webnya langsung, BKB Movie Theater juga ada aplikasi yang bisa diinstal di smartphone biar lebih mudah saat menonton. Kalian bisa langsung download aplikasinya di webnya secara langsung. Yuk buruan cek, siapa tahu ada film yang kalian suka. Di video sebelumnya, kita melihat Fang Han yang mengikuti ujian murid luar dan berhasil lolos. Setelah berhasil lolos, Fang Han sangat senang dan ingin segera mengabarkan hal tersebut ke Fang Xingxue. Ia berharap Fang Xingxue senang setelah mengetahui kalau dirinya berhasil lolos. Tapi setelah sampai di kediaman Fang Xingxue, di situ ada Fang Qingwei alias adiknya yang sedang berkunjung. Fang Qingwei yang tidak begitu suka terhadap Fang Han. Ia memarahi Fang Han habis-habisan karena bertindak tidak sopan dengan masuk aula puncak petir ungu sembarangan, padahal dirinya seorang budak. Fang Han berharap Fang Xingxue peduli padanya dan mencoba menenangkan Fang Qingwei. Namun nyatanya, Fang Xingxue masih berpihak kepada adiknya dan masih menganggap Fang Han hanyalah budak meskipun berhasil menjadi murid luar. Hal itu membuat Fang Han kecewa karena ia berharap terlalu tinggi kepada Fang Xingxue yang selalu peduli kepadanya. Fang Han kemudian pergi ke asrama murid luar, yaitu tempat tinggal Fang Han selama menjadi murid luar. Ia melihat-lihat isi asrama tersebut dan ada pedang murid luar yang akan menjadi miliknya. Lalu juga ada baju murid luar di situ. Kemudian Fang Han melihat buku-buku yang ada di situ, yang dimana itu adalah buku-buku teknik murid luar sekte Yuwa. Ia pun kemudian menemukan salah satu buku yang berjudul Buku Iblis Bawah Tanah, lalu melihat gambar iblis yang menjadi ujian murid luar kemarin, yang memiliki kekuatan setara tingkat mistis. Berikutnya ada gambar iblis lagi yang bernama Yaksa Terbang yang memiliki ranah fisik tingkat 10. Dan yang terakhir ada Asura Iblis atau Raja Iblis. Setelah mengetahui tingkatan-tingkatan iblis barusan, Fang Han jadi mengetahui kalau di dunia ini memiliki banyak hal yang belum ia ketahui. Kemudian fokus berkultivasi karena hanya kekuatanlah yang bisa menjadi dasar dalam dunianya sekarang. Fang Han menyadari kalau pil Jiu Kiao dalam tubuhnya cuma bisa membantunya untuk meningkatkan satu tingkatan lagi, karena sebelumnya Fang Han sudah memakainya terus-menerus. Lalu mengingat perkataan Fang Xingxue kemarin yang masih menganggap Fang Han hanyalah budak. Ia bertekad kalau suatu saat nanti dirinya akan membuat semua orang supaya menghargai dirinya dan tidak lagi merendahkannya. Dan satu-satunya cara untuk melakukan hal itu ialah dengan kekuatan. Tak lama kemudian ada suara Hong Yi yang memanggil Fang Han dari luar, lalu bergegas menemuinya. Di luar, Hong Yi memberitahu Fang Han jika ada murid utama yang mengajari murid luar secara langsung. Itu adalah sebuah keberuntungan atau impian bagi semua murid luar yang jumlahnya sangat banyak. Tapi Fang Han tidak terlalu peduli dengan hal itu, karena ia yakin kalau kemampuan seseorang hanya tergantung kepada kemampuan diri sendiri. Tapi sekali lagi Hong Yi meyakinkan Fang Han kalau dukungan murid utama yang mengajari murid luar sangatlah penting. Tapi Fang Han tetap dengan pendiriannya kalau hal itu biasa saja. Lalu menawarkan Hong Yi untuk menjadi murid langsung Fang Xingxue dan dirinya akan merekomendasikan Hong Yi kepada Fang Xingxue kalau mau, tapi Hong Yi tidak mau. Kemudian Hong Yi menyadari kalau Fang Han sudah pulih sepenuhnya dari pertarungan melawan boneka iblis kemarin,
yang membuatnya kagum kepada Fang Han karena berhasil pulih dengan cepat. Padahal Fang Han kemarin juga melakukan penerobosan kultivasi yang dimana hal itu membutuhkan banyak energi. Hong Yi lalu mengatakan, jika saja Fang Han datang lebih awal ke Sekte Yuhua, mungkin dirinya sekarang bisa menjadi murid dalam. Tapi Fang Han tidak begitu mengerti dengan murid dalam dan malah menyepelekannya. Hong Yi yang mendengar perkataan Fang Han barusan, dirinya langsung kesal karena menyepelekan murid dalam. Padahal setelah menjadi murid dalam akan mendapatkan banyak keistimewaan. 我想看看你脑子是不是被打坏掉了。 Kemudian Fang Han menebak kalau perbedaan murid luar dan murid dalam hanyalah kekuatan saja. Hong Yi yang kesal dengan pengetahuan Fang Han yang sangat sedikit, lalu menyuruh Fang Han untuk tidak membahas murid dalam lagi. Dan ia menyuruh Fang Han untuk datang ke tempatnya agar dirinya bisa menjelaskan secara detail tentang keistimewaan murid dalam dan betapa susahnya menjadi murid dalam. Hong Yi kemudian membawa Fang Han ke tempat makan murid luar. 你的特殊待遇不能拒绝。给你讲讲监路到底有多坎坷。算了，有时间你还是多来清仙院找我。 Setelah sampai di situ, Fang Han sangat kagum karena tempat tersebut sangat megah dan juga indah. Hong Yi lalu menarik Fang Han ke tempat makan dan menyuruh Fang Han untuk tidak begitu menikmati pemandangan karena tempat ini bukanlah tempat wisata, melainkan tempat makan. 好了好了，别看了。修仙子弟用膳的地方。 那可不是赏景的地方，我们是来吃饭的。 Sesampainya di tempat makan, Fang Han lalu menanyakan tentang rintangan untuk menjadi murid dalam. Karena tadi Hong Yi mengatakan kalau menjadi murid dalam sangatlah susah. Hong Yi mengatakan kalau ingin menjadi murid dalam, bukan hanya mengandalkan kerja keras saja, melainkan mengandalkan bakat yang bagus untuk bisa menjadi murid dalam. Dan jika berhasil menjadi murid dalam, akan banyak keuntungan dan keistimewaan yang akan didapat. Salah satunya bisa berlatih teknik spiritual Yua Chen, yaitu teknik yang bisa membuat seseorang bisa masuk ke ranah ajaib, dan juga bisa menaikkan status keluarga seseorang jika memiliki anak yang berhasil menjadi murid dalam. Tapi Fang Han terlihat sedih ketika Hong Yi mengatakan tentang keluarga, dikarenakan orang tua Fang Han sudah meninggal semua, yang membuat Hong Yi merasa bersalah setelah membahas tentang keluarga barusan. Tapi Fang Han tidak ingin larut dalam kesedihan lalu mencoba mencairkan suasana dengan menanyakan keluarga Hong Yi. Hong Yi mengatakan kalau ibunya sudah meninggal waktu dirinya masih kecil. Lalu Fang Han menanyakan anggota keluarga yang lain. Hong Yi menjelaskan kalau ayahnya hanya sibuk dengan selir atau wanita pendampingnya saja. Dan ia berpikir kalau dari dulu ayahnya sudah lupa kalau memiliki seorang putri, yaitu dirinya, dan hanya mementingkan tentang kekuasaan dan uang semata. Sama sekali tidak memperdulikan tentang dirinya. Fang Han lalu maju berniat menyemangati Hong Yi kalau dirinya sekarang tidak sendirian lagi dan ada dirinya yang akan selalu berada di sisi Hong Yi selamanya. Dikarenakan Hong Yi adalah teman pertamanya, yang dimana hal itu membuat pipi Hong Yi memerah dan salting dengan sikap Fang Han barusan. 今后我会一直和你在一起，你是我方涵在这世上第一个朋友。谁要和你一直在一起？ Fang Han yang masih polos, dirinya mengira kalau Hong Yi sedang kemanasan karena melihat pipi Hong Yi yang sedang memerah. Hong Yi kemudian mengalihkan pembicaraan lalu memberitahu Fang Han cara kerja tempat makan kali ini, yaitu cukup melemparkan tanda makanan yang sudah disediakan di situ, lalu melemparkannya ke dalam air, dan tak butuh waktu lama, makanan tersebut akan muncul. Yang sebelumnya makanan tersebut sudah dimasak dalam panci 5 ki, yang membuat makanan tersebut tidak busuk atau kadaluarsa, dan juga bisa membersihkan zat-zat bahaya dalam makanan, menjadikan makanan tersebut menjadi herbal tingkat tertinggi. Bahkan di dalam kerajaan tidak memiliki metode seperti ini. 不过这就是仙家手笔。你也不至于吃的这么没有风度吧？就算势所难求。 Kemudian terlihat Liu Kang yang memberi salam kepada Hong Yi dan juga Fang Han. Fang Han yang mengetahui kalau ada Liu Kang di situ, dirinya langsung menawarkan Liu Kang untuk bergabung makan bersama. Liu Kang lalu membicarakan tentang latihan sekte, tapi Fang Han bingung dengan apa yang dimaksud Liu Kang barusan. Karena kemarin Fang Han pulang duluan dan tidak mendengarkan penjelasan Liu Kang terlebih dulu, yang membuat Hong Yi menjadi kesal. Liu Kang lalu menjelaskan tujuannya kemarin ke Fang Han, yaitu dirinya mendengar berita dari murid dalam kalau utusan kerajaan Bulan Biru melaporkan ke Sekte Yuhua tentang bandit pasir kuat yang mengganggu dan meminta bantuan ke Sekte Yuhua untuk mengusir bandit tersebut. Dan ia yakin kalau pelatihan sekte kali ini yaitu untuk membantu membasmi para bandit pasir. Fang Han heran kenapa kerajaan tersebut meminta bantuan Sekte Yuhua padahal hanya beberapa bandit saja. Liu Kang mengatakan kalau hal ini bukan masalah bandit saja, melainkan masalah orang yang di belakang layar yang mengontrol semua bandit.
yang dimana tujuan orang tersebut yaitu untuk mengambil garis ray emas ajaib milik kerajaan bulan biru, dan harta tersebut termasuk 8 bentuk keajaiban sekte Yua yang wajib dilindungi. Hal terpenting dari semua ini ialah, jika ada murid luar yang berhasil memberikan peran penting dalam hal tersebut, bisa langsung memenuhi syarat ujian untuk menjadi murid dalam, yang dimana itu adalah kesempatan sangat langka bagi murid luar dan jarang terjadi. 这对于我们外门弟子来说，就能立刻获得内门弟子考核资格。如果外门弟子能在此次历练中表现，是一个绝好的机会啊！ Fang Han mengira kalau menjadi murid dalam tidak sesusah yang dibayangkan, tapi Hong Yi mengatakan kalau murid luar yang ikut pelatihan sekte ada ribuan bahkan puluhan ribu, dan sangat sulit untuk berperan penting dalam persaingan ribuan murid tersebut. Fang Han kemudian menebak kalau Liu Kang pasti mempunyai cara untuk mengetahui hal tersebut, karena dari awal Liu Kang sangat antusias dengan pelatihan sekte kali ini, dan dugaan Fang Han barusan benar. 在下有一个好兄弟。哦， Di tempat lain, terlihat banyak murid luar sedang berkumpul dan ada satu murid yang menjadi pusat perhatian yang dipanggil dengan sebutan pangeran. Dan ada murid lain yang memuji bakat milik pangeran dan ia yakin kalau dalam pelatihan murid kali ini, si pangeran akan dengan mudah menjadi murid dalam. Kemudian pangeran tersebut meremehkan sebagian besar murid luar kali ini, yang memiliki kekuatan biasa saja dan minimnya pengalaman bertarung secara langsung. Dan dirinya yakin kalau sebagian besar murid luar saat pelatihan sekte nanti, pasti hanya membunuh beberapa bandit saja, dan tidak akan berpengaruh ke orang di balik layar. Mereka yakin kalau kelompoknya sekarang pasti bisa mengalahkan orang di belakang layar tersebut dengan mudah, dan sudah membayangkan hadiah yang akan diperoleh ketika berhasil membunuh orang di balik layar para bandit pasir. Tak lama kemudian datang Liu Kang dan kawan-kawan, yang ternyata pangeran itulah orang yang dimaksud Liu Kang yang akan membantunya di saat pelatihan nanti. Pangeran tersebut sudah mengetahui kalau ada Liu Kang datang tapi sok-sokan budek atau tak dengar, yang membuat Hong Yi menjadi kesal dan ingin pergi tapi dihentikan oleh Liu Kang. Liu Kang sekali lagi memberikan salam ke pangeran dan pada akhirnya pangeran itu meresponnya. Kemudian Liu Kang mengatakan kalau dirinya sudah menyiapkan anggota orang berbakat sesuai permintaannya, tapi pangeran tersebut seperti meremehkan orang yang dibawa Liu Kang dan melirik ke arah Fang Han. Liu Kang lalu menjelaskan kalau dua orang yang dibawanya sekarang adalah orang hebat saat ujian murid luar berlangsung, tapi pangeran itu hanya mengakui kehebatan Hong Yi saja, yang dimana ia sudah mengetahui asal-usul Hong Yi yang memiliki teknik misterius, sedangkan dirinya belum mengetahui tentang orang satunya, yaitu Fang Han. Kemudian terlihat salah satu murid yang menjadi petugas saat pendataan calon murid luar kemarin. Ia mengatakan kalau orang satunya yang dibawa Liu Kang sekarang hanyalah seorang budak dari keluarga Fang. Pangeran yang mengetahui hal itu langsung memarahi Liu Kang karena telah membawa seorang budak di hadapannya. Tapi Liu Kang mencoba menjelaskan ke pangeran kalau saat ujian murid luar kemarin kemampuan Fang Han sangatlah luar biasa. Tapi pangeran tersebut tetap meremehkan Fang Han yang hanya seorang budak. 怕是其中有什么误会。也敢攀附我大德王朝的高志，不过一个刚入外门的奴才。兄在外门弟子考核上，可是 Liu Kang mencoba membujuk Fang Han agar tidak pergi, membuat pangeran tersebut marah dan menyuruhnya untuk cepat mengusir Fang Han dengan sebutan budak, yang dimana hal itu membuat Fang Han sangat marah dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Hong Yi berniat membantu Fang Han tapi dihentikan oleh Liu Kang karena tindakannya akan membuat masalah menjadi lebih besar. Fang Han yang baru memasuki ranah fisik tingkat 7 berhasil dikalahkan oleh pangeran yang berada di ranah fisik tingkat 7 tertinggi, atau sebentar lagi akan memasuki ranah fisik tingkat 8. Hong Yi mencoba membalas pangeran tersebut tapi dihentikan oleh Fang Han. Liu Kang mencoba menghampiri kawannya dan mengatakan kalau dirinya akan mengurus semuanya. Pangeran tersebut menyombongkan dirinya yang sudah berada di ranah fisik tingkat 7 tertinggi, lalu mengatai Fang Han yang berani melawannya, padahal masih tingkat 7. Liu Kang kemudian mendekati pangeran lalu mengatakan kalau pelatihan sekte nanti pasti sangat berbahaya dan sulit ditebak. Dengan adanya Fang Han, maka akan cukup membantu di beberapa momen tertentu, dikarenakan Fang Han memiliki tubuh yang sangat kuat. Pangeran itu pun sedikit memikirkan perkataan Liu Kang barusan yang menurutnya masuk akal, lalu menerima Fang Han masuk ke dalam kelompoknya. 应变能力太低，但不过实战经验还太少。他的筋骨尚可，你们回去做些准备。 Malam harinya,
Hong Yi kesal dengan perlakuan pangeran dan juga kesal dengan Liu Kang yang tidak bisa berbuat apa-apa saat Fang Han bertarung tadi. Tapi Fang Han memaklumi tindakan Liu Kang tadi, yang bertujuan agar dirinya dan juga Hong Yi sekarang bisa lolos dalam pelatihan sekte. Dan Fang Han juga ingin membalas perbuatan si pangeran. Tapi Hong Yi keberatan karena takut Fang Han terluka lagi. Fang Han yakin kalau dirinya pasti bisa. Dan kelemahan dalam dirinya sekarang yaitu kurangnya pengalaman bertarung. Lalu menyuruh Hong Yi untuk membantunya kali ini, yaitu pelatihan bertarung secara langsung. Tapi Hong Yi malah melamun karena permintaan Fang Han barusan. 需要你，需要你，我需要你。红爷， Pada akhirnya Hong Yi mau membantu Fang Han supaya bisa membalas perbuatan pangeran tadi. Esok harinya, Fang Han dan Hong Yi memulai pelatihannya, yaitu untuk mengetes pengalaman bertarung Fang Han. Fang Han menyuruh Hong Yi untuk tidak segan-segan saat melukai dirinya. Di awal-awal Fang Han tidak berkutik sedikit pun saat melawan Hong Yi, dan banyak luka pedang di tubuh Fang Han. Sampai malam harinya pun Fang Han masih belum bisa melakukan perlawanan balik kepada Hong Yi, yang dimana Hong Yi berada di ranah fisik tingkat 7 tertinggi sama seperti pangeran. Hari berikutnya, Fang Han menunjukkan sedikit kemajuan dan berhasil menghindari serangan dan juga menahan serangan Hong Yi. Setelah beberapa hari melakukan pelatihan bersama Hong Yi, akhirnya Fang Han berhasil melakukan terobosan lagi menjadi ranah fisik tingkat 8 yang membuat Hong Yi benar-benar kagum dengan bakat milik Fang Han sekarang. Fang Han sangat berterima kasih ke Hong Yi karena telah membantunya, dan kali ini Fang Han berjanji akan melindungi Hong Yi. Karena sekarang kekuatannya lebih tinggi daripada Hong Yi yang masih berada di ranah fisik tingkat 7 tertinggi. Hong Yi terlihat malu-malu setelah mendengar perkataan Fang Han barusan yang berjanji akan melindunginya, lalu menantang Fang Han sekali lagi. Tapi Fang Han tidak mau karena besok adalah hari berkumpul untuk persiapan berangkat pelatihan sekte, dan dirinya menyuruh Hong Yi untuk beristirahat buat persiapan besok. Malam harinya, Fang Han berhasil memadatkan ranah fisik tingkat 8 miliknya, dan kekuatan pil Jiu Qiao sudah ia serap sepenuhnya dan cerita pun bersambung. Wow! Jadi tidak sabar kan gimana reaksi si pangeran tengil tadi? Pasti kaget tuh setelah mengetahui kalau Fang Han berhasil menerobos ke ranah fisik tingkat 8. Semoga saja di next video Fang Han menghajar si pangeran itu. Oke.